Mengatakan dalam satu konferensi persnya bahwa Hitler itu juga masih keturunan Yahudi. Jadi untuk menjadi Nazi dan ingin untuk melakukan kampanye antisemit, melakukan pelanggaran HAM terhadap satu ras yaitu ras Yahudi, tidak perlu dilakukan oleh ras lain, bisa juga masih dilakukan oleh ras yang sama. Buktinya adalah Hitler. Klaim kemenangan Rusia atas Ukraina ya pada tanggal 9 Mei. Mungkin di sana masih di hari ya. Nah, dan ini bagaimana legitimasinya nih? Apakah ini akan mendapatkan pengakuan internasional ataukah ini hanya klaim seperti apa dan dampaknya akan seperti apa? Ini Bang Matur barangkali bisa menjabarkan. Ya, jadi ini isu geopolitik menarik ya, di mana perang Ukraina ini dengan Rusia ini masih terus berlangsung ya. Sekarang ini tanggal 9 Mei, pihak Rusia mengumumkan akan merayakan 9 Mei ini hari besar-besaran di Moskow dan di kota-kota lain. Ya, hari yang menunjukkan mereka akan konvoi ke jalan-jalanan bahwa di 9 Mei ini mereka memperingati hari kemenangan. Ya, baik itu kemenangan di masa lalu di mana Uni Soviet menang melawan Nazi di 9 Mei ini, ataupun kemenangan yang terjadi saat ini di mana Rusia mengklaim ya kemenangan atas Ukraina. Ya, di mana menurut klaimnya Rusia, mereka sedang melawan bukan Ukraina sebagai sebuah bangsa, tetapi mereka berperang adanya semangat Nazi di situ, ada neo-Nazi di situ yang ada di orang-orang yang saat ini berkuasa di Ukraina. Gitu. Nah, saya kira apa yang terjadi ini menarik ya untuk kita cermati, di mana Uni Soviet ini punya musuh yaitu Hitler dengan Nazinya pada Perang Dunia Kedua. Dan pihak otoritas Rusia melihat neo-Nazi yang mereka sudah kalahkan itu muncul kembali di negara tetangga mereka, Ukraina ini. Ya, tentunya tuduhan ini dibantah oleh Ukraina sendiri. Ya. Kita pernah buat tulisan tentang itu, bahwa bagaimana mungkin ya menurut pembelaan Zelensky ya, Presiden Ukraina, ketika dituduh bahwa Zelensky adalah seorang Yahudi dan Zelensky sedang mengadopsi ideologi neo-Nazi. Zelensky membela bagaimana mungkin seorang Yahudi, karena dirinya adalah Yahudi, itu mengadopsi ideologi Nazi, satu ideologi yang telah membantai orang-orang Yahudi di masa Perang Dunia Kedua. Nah, ternyata 2-3 hari yang lalu Menteri Luar Negeri Rusia itu mengatakan dalam satu konferensi persnya bahwa Hitler itu juga masih keturunan Yahudi. Jadi untuk menjadi Nazi dan ingin untuk melakukan kampanye antisemit ya, untuk melakukan pelanggaran HAM terhadap satu ras yaitu ras Yahudi, tidak perlu dilakukan oleh ras lain, bisa juga masih dilakukan oleh ras yang sama. Buktinya adalah Hitler. Begitulah kira-kira penjelasannya. Hitler ini seorang keturunan Yahudi. Ini bukan teori konspirasi yang ngomong, tapi seorang menteri luar negeri yang ngomong. Hitler ini adalah seorang keturunan Yahudi, dan Hitler pula yang menginspirasi genosid orang-orang Yahudi. Dan itu juga bisa terjadi di konteks modern sekarang. Ya, berarti dia menjawab pembelaannya Zelensky bahwa saya ini Yahudi, ya nggak mungkin kok Yahudi mengadopsi Nazi. Ya, ternyata dengan sejarah yang berulang. Jadi Rusia menggunakan propaganda Nazi ini untuk melawan Ukraina, ya. Sementara Ukraina sendiri ya sayangnya tidak mendapatkan pembelaan yang cukup dari negara-negara di Barat begitu. Nah, saya kira yang terjadi di Ukraina dan Rusia ini adalah katastrofik ya buat orang-orang Ukraina, karena orang-orang Ukraina semua infrastruktur, tatanan ekonomi, tatanan sosial ini menjadi hancur akibat perang ini. Ya, tapi saya kira adalah berlebihan kalau mengatakan 9 Mei adalah hari kemenangan Rusia atas Ukraina. Tidak, ini
ini masih ongoing ya, ongoing proses, dan kalau kemenangan itu kan biasanya disertai dengan berakhirnya perang ya. Tapi saya kira 9 Mei hari ini itu bukan bertanda akhirnya perang Rusia dengan Ukraina, apalagi kemenangan Rusia atas Ukraina. Tidak, kalau menurut saya ini masih panjang. Saya sendiri tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya perang ini, tapi yang jelas dengan perang yang panjang, pihak yang diuntungkan adalah Rusia. Ya, karena dengan perang yang panjang ini Rusia bisa melemahkan tidak hanya Ukraina, tetapi negara-negara Uni Eropa yang ada di sekitar Ukraina ini akan terlemahkan juga. Saya kira targetnya Putin adalah bukan perang jangka pendek, tapi targetnya Putin adalah perang jangka panjang. Saya kira gitu. Ya, gimana Bang? Ya, jadi apa ya, atas klaim Rusia ya, victory ya, kemenangan di 9 Mei ini sebetulnya belum bisa dikatakan itu benar-benar terjadi ya, karena kan kita juga melihat saat ini peperangan masih terjadi gitu ya, dan masing-masing negara ini kan baik Rusia maupun Ukraina ini kan menarik sekutu-sekutunya Bang ya untuk masuk ke dalam kancah peperangan yang ada ya. Soalnya Rusia juga kan menarik dari pejuang Chechnya untuk masuk ke Ukraina yang notabene Muslim. Nah, untuk kemudian Ukraina kita juga dengar mendapat bantuan ya istilahnya dari beberapa negara-negara Barat termasuk Amerika juga mungkin sempat berstatement untuk membantu, termasuk Perdana Menteri Inggris ya kalau tidak salah ya, Boris Johnson kan datang langsung ke Ukraina memberikan semacam support ya untuk berperang melawan Rusia. Nah ini berarti konstelasinya ini masih panas terjadi ya, Pak Matur? Gimana, Pak? Ya, konstelasinya ini masih panjang karena Putin berpikir ya kalau Ukraina ini segera berhenti sekarang perangnya, bukan berarti ancaman keamanan itu selesai buat Rusia. Karena di balik Ukraina ini kan adalah NATO. NATO ini kan punya anggota di utara juga ada Latvia, Estonia ya, kemudian Georgia juga kan udah menjadi anggota NATO. Putin melihat the real ancaman itu bukan dari Ukraina, tetapi the real ancaman itu dari NATO. Makanya menurut saya Putin berpikirnya bagaimana perang Ukraina ini bisa juga melumpuhkan negara-negara NATO. Dalam hal ini berarti melumpuhkan Uni Eropa. Dengan cara apa? Kalau perang berlangsung berkepanjangan, tentunya Eropa punya masalah dengan pengungsian misalnya. Ya kan ngungsinya mayoritas itu kan ke daerah-daerah Uni Eropa kan, bukan ke Rusia kan. Ya. Yang kedua, harga-harga energi ya karena perang ini kan juga akan terus naik gitu. Sampai akhirnya masyarakat di Uni Eropa mungkin merasa tidak sanggup lagi membayar energi. Nah, di saat itulah ketidakmampuan atau inflasi juga berarti yang akan muncul, ini akan menimbulkan satu gejolak sosial yang terjadi di Uni Eropa. Nah, kalau gejolak sosial itu merata di negara-negara NATO, saya kira NATO tidak lagi seperti kondisi hari ini ya, yang masih diperhitungkan. Mungkin NATO akan jauh lebih melemah. Nah, begitu NATO sudah jauh lebih melemah, setidaknya ancaman realnya Rusia sudah selesai, dan saat itulah Putin ya saya kira ya akan menyatakan mereka sudah menang. Dan ini gonjang-ganjingnya masih akan terus terjadi ya, tidak hanya di Ukraina tapi juga di Eropa ya Bang ya. Betul sekali. Eropa juga terjadi, bahkan mungkin bisa saja tidak menutup kemungkinan melebar ke negara-negara lain termasuk Amerika. Oke, Bro Eko, ada tanggapan? Ya, saya kira ini konflik akan panjang karena penyokong-penyokong Ukraina ini sudah mengeluarkan banyak bantuan. Tentunya ini nggak ada makan siang gratis ya istilahnya. Pasti ada keinginan-keinginan yang ingin dicapai gitu ya dari NATO dan
Amerika membantu Ukraina ini. Dan ya semoga ini tidak berkepanjangan sebetulnya, gitu ya, karena diharapkan ini Indonesia juga mempunyai semacam antisipatif terhadap dampak-dampak yang akan timbul secara global nanti. Saya kira closing statement ya, Bang Matno. Ya, saya kira konflik Ukraina dan Rusia ini akan berlangsung panjang, ya, tidak seperti yang diprediksi banyak orang bahwa 9 Mei hari ini ya adalah hari kemenangan Rusia atas Ukraina. Saya kira tidak seperti itu logikanya. Logikanya ini hanya perayaan massal ya, orang-orang di Rusia merayakan kemenangan Uni Soviet atas Nazi Hitler ya. Dan momentum ini untuk membangkitkan satu nasionalisme tentunya di kalangan rakyat Rusia. Lagi-lagi ini untuk memperkuat kepemimpinannya Putin. Tapi ya, apakah kemudian perang akan selesai? Tentu saja menurut saya tidak, karena Rusia melihat ancaman sebenarnya itu belum teratasi. Dia akan berhenti apabila ancaman sebenarnya itu sudah teratasi. Dan ancaman sebenarnya Rusia itu adalah bukan Ukraina, tetapi negara-negara yang mendukung Ukraina, negara-negara yang merayu Ukraina, sehingga Ukraina punya keberanian ya untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Itu saya kira yang menjadi persoalan ya. Dan kalau persoalannya ini masih eksis di lapangan, maka saya kira Putin tidak akan buru-buru untuk menyelesaikan perang ini. Saya kira itu, Bro. Oke, terima kasih buat Bang Matnur yang telah memberikan berbagai ulasannya ya atas beberapa isu-isu yang kita bahas yang hari ini. Terima kasih juga buat Bro Eko yang bersama ya menemani diskusi GSA pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bang atas waktunya. Ya, terima kasih Bang Matnur. Semuanya pamit ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.